Kamen Rider Bitter Gabu sudah kalah dalam 2 episode setelah debutnya. Kok bisa? Mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 22. Di mana di episode ini dibuka dengan melanjutkan pertarungan Kamen Rider Bitter Gabu melawan Kamen Rider Fram. Seperti yang kubilang pada pembahasan sebelumnya, kalau Kamen Rider Bitter Gabu ini lahir belum sempurna. Kelihatan banget di sini perbandingan kekuatan Bitter Gabu dengan Kamen Rider Fram yang sudah debut duluan. Dengan kekuatan menghilangnya Fram Jelly Custom, Lakia dengan mudah bisa melawan Bitter Gabu, bahkan hampir menghabisi dengan finishernya. Tapi Lakia malah dihentikan oleh Bang Yanto yang masih ragu dengan situasi ini, sehingga membuat Bitter Gabu bisa kabur karena Bang Yanto belum tahu kalau Bitter Gabu ini bukanlah Soma yang asli. Jadi dia menanyakan ke Lakia kenapa menyerang Soma, bukannya Lakia bekerja sama dengan Soma. Sementara Lakia yang seorang Granut lebih tahu ciri khas Granut, dia tahu kalau yang dia lawan tadi bukanlah Soma yang asli. Tapi di sini Lakia malah mengompori Bang Yanto, bukannya Bang Yanto yang ingin membunuh Soma karena dia Granut. Kelihatan banget di sini Bang Yanto sangat bimbang, mungkin dia mau mempercayai Soma tapi dia melihat Bitter Gabu itu dan dia belum tahu kalau itu bukan Soma yang asli. Di sisi lain, akhirnya kita diperlihatkan kejadian apa yang terjadi setelah Soma pingsan sebelumnya. Ternyata berkat para Gochizo yang memberitahu kakek Dente bisa datang menyelamatkan Soma. Dan lucunya, dia datang dengan menyamar dengan baju karena dia tidak memiliki penyamaran sebagai manusia. Padahal di gabunya terlihat ada item seperti Mimic Driver. Mungkin dia nggak punya Mimic Key atau drivernya sedang bermasalah. Tapi berkat kakek Dente, kini kita tahu gimana kondisi Soma sekarang, bahwa Soma sedang tidak enak badan karena mentalnya yang terganggu, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan Gochizo yang tercipta dan menyumbat gabunya. Kondisi Soma saat ini pastinya karena dia kepikiran saat identitasnya terungkap oleh Bang Yanto. Apalagi dia takut kalau sampai Sachika tahu dan tidak mau menerima Soma yang seorang Granut. Tapi saat Soma khawatir penyamaran kakek Dente akan menjadi berita, ternyata Soma malah melihat orang yang mirip sekali dengannya, yaitu Bitter Gabu yang telah menjadi berita. Bahkan proses berubahnya juga sudah beredar di internet. Bahkan Sachika juga sudah melihat berita ini, yang tentu saja berita ini membuat Sachika kepikiran pada Soma. Tapi saat Bang Yanto datang ke Happy Pair untuk mencari Soma, Sachika malah tidak mengizinkan Bang Yanto untuk masuk karena ternyata Sachika malah kesal dengan Bang Yanto karena Soma sudah susah payah menyembunyikan identitasnya tapi malah disebarkan oleh Bang Yanto. Meski Sachika sudah melihat berita di internet, ternyata Sachika masih percaya pada Soma karena memang Sachika lah yang selama ini selalu bersama Soma. Jadi dia yang paling tahu bagaimana sifat aslinya Soma. Bagaimana Soma selalu ingin agar orang lain bahagia. Nah, dari perkataan Sachika ini juga membuat Bang Yanto mulai memikirkan sifat Soma yang asli. Bahkan Bang Yanto sebenarnya ingin tetap percaya pada Soma. Di sini bagus banget peran Sachika sebagai heroin yang menjadi penghubung antara rider di series ini. Menjadi penengah yang menyatukan mereka semua, selalu membuat mereka bersama, terutama hubungan antara Soma dengan Bang Yanto. Nah, sekarang tinggal kita tunggu bagaimana Sachika bersikap kepada Lakia. Apakah Sachika juga menjadi heroin yang mempersatukan ketiga rider utama di series ini, termasuk Lakia juga, sehingga bisa membuat Lakia peduli terhadap manusia. Dan di sisi lain, Lakia juga sedang memikirkan Bitter Gabu. Dia memastikan kalau gabu milik Bitter Gabu berwarna hitam. Jadi dia yakin itu bukan Soma karena gabunya berbeda dengan Soma. Lalu siapa dia? Disinilah Lakia diingatkan oleh para Gochizo-nya dengan menunjukkan bel-nya. Jadi Lakia berpikir kalau Bitter Gabu juga hasil dari percobaan Niep, tapi bel yang dibuat menyerupai gabu milik Soma. Tapi karena Lakia sudah tidak bisa bertemu dengan Niep, kini dia berencana menemui Pak Suga. Tapi di tempat Pak Suga sudah ada Bitter Gabu yang sedang memakan semua makanan di sana untuk mengumpulkan kekuatan. Kelihatannya Dark Soma sedang berada di tempat Pak Suga karena ada scene setelahnya memperlihatkan Pak Suga
sedang membersihkan sisa makanan dari Daxoma yang sebelumnya dimakan oleh Daxoma. Bahkan saat Lakia sampai di sana, dia juga menyembunyikan sampah makanan itu. Jadi semakin yakin kalau Daxoma ini dibuat oleh Pak Suga. Sementara itu, Daxoma sudah kembali berkeliling mencari makanan hingga menyerang truk yang berisi makanan. Sementara Soma yang asli juga mencari ke lokasi tempat penyerangan Bittergabu sebelumnya. Tapi karena dilihat oleh warga, Soma sudah tidak bisa berkeliaran secara leluasa lagi. Sebenarnya, kalau penulis mau membuat cerita Gabu ini lebih lama, bisa saja dia membuat Soma ditangkap oleh polisi sehingga untuk membuktikan Soma tidak bersalah, Sachika yang masih percaya dengan Soma harus mencari bukti kalau Soma tidak bersalah sambil meyakinkan Bang Yanto untuk membantunya membebaskan Soma. Tapi bagusnya di series Kamen Rider Gabu ini tidak mau berlama-lama memanjang-manjangkan satu konflik karena setelahnya Soma langsung ditelepon oleh Sachika. Sachika menelpon Soma untuk memastikan keadaan Soma dan di sini menjadi perbincangan yang mengharukan menurutku karena saat Soma merasa sudah tidak ada orang yang percaya dengannya, tapi Sachika, orang yang paling dia takuti kalau tahu identitas aslinya, ternyata tetap percaya pada Soma meski dia tahu kalau Soma ini adalah monster. Mengingat Soma sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Sachikalah orang yang paling dekat dengannya kini. Yang bikin terharu, dia tetap percaya pada Soma, bahkan khawatir pada Soma. Bahkan Sachika siap mendengar semua cerita Soma, yang kembali membuat Soma bersemangat. Di sini berasa banget support mental dari seorang karakter heroin hingga Soma melanjutkan pencarian Daxoma sampai di lokasi tempat sebelumnya dia menyerang sebuah truk dan disinilah Soma kembali bertemu dengan Bang Yanto juga. Yang spontan, Soma langsung minta maaf sementara Bang Yanto kini sudah yakin kalau Bittergabu bukanlah Soma yang asli. Bahkan ini juga berkat andil dari ucapan Sachika sebelumnya juga hingga akhirnya terjadi percakapan yang dalam antara Soma dengan Bang Yanto, di mana Soma kini menceritakan semua yang sudah dia alami kepada Bang Yanto yang menjadi alasan kuat kenapa Soma melawan saudaranya. Bahkan Soma sampai menunjukkan gabunya pada Bang Yanto yang kini membuat Bang Yanto kembali percaya pada Soma. Bahkan Bang Yanto juga minta maaf karena seharusnya dia tetap percaya pada Soma seperti dari awal dia percaya pada Kamen Rider. Bagus banget series ini, semua karakternya dewasa, berasa kembali nonton series Rider era Heisei. Semoga tetap bisa dipertahankan dan gak kehabisan cerita menjelang tamat dan semoga gak diganggu dengan agenda jualan item. Jadi singkat cerita, akhirnya Soma dan Bang Yanto kini menemukan lokasi Daxoma yang menyerang pabrik permen dan di sini dia mendapatkan perukan Spicy Gochizo sehingga terjadi pertarungan Kamen Rider Gabu melawan Kamen Rider Bittergabu. Tapi meski awal kemunculannya Kamen Rider Bittergabu terlihat lemah, kekuatan Bittergabu terus berkembang dan kini menjadi lebih kuat daripada sebelumnya dan tulangnya udah nggak renyah lagi. Yang menarik di sini, Daxoma tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia menyebutkan dirinya sebagai Bittergabu yang akan menjadi makhluk yang kuat di muka bumi. Katanya sih begitu. Yang berarti dia mendengar perkataan itu dari orang lain yang mungkin menciptakannya, yang kemungkinan itu adalah Pak Suga. Jadi mulai ada petunjuk apa tujuan Pak Suga sebenarnya. Dia terobsesi dengan penelitian, ingin menciptakan makhluk terkuat di bumi atau menjadi makhluk terkuat di bumi. Dalam pertarungan kali ini, koreo pertarungannya selalu bagus seperti biasanya. Terlihat Bittergabu yang sudah lebih kuat bisa memberikan perlawanan meski dikeroyok oleh dua rider sekaligus. Bahkan dia sempat mengambil Popingami milik Soma yang digunakan pada pedangnya hingga menjadikan pedangnya memiliki rantai pada bagian gagangnya hingga membuat Soma kembali terpaksa harus menggunakan Keking form terkuat yang dia miliki saat ini, sedangkan Bang Yanto menggunakan Domaru form untuk mensupport pergerakan Soma. Dengan kerjasama ini mereka bisa memojokkan Bittergabu hingga dia emosi dan mengeluarkan finishernya. Nah, untuk menahan serangan Bittergabu ini, Soma dan Bang Yanto perlu menggunakan form yang memiliki serangan terbesar yang mereka miliki saat ini,
Soma kembali menggunakan Garukan Form yang memiliki serangan dan pertahanan kuat, sedangkan Bang Yanto menggunakan Basic Formnya, karena itu satu-satunya form yang memiliki serangan jarak jauh yang kuat. Hanadomaru dan Wuzel Form serangan jarak jauhnya cuma untuk menghentikan musuhnya. Dengan combo serangan mereka berdua bisa mengalahkan Kamen Rider Bitter Gabu sampai meledak. Tapi tidak diperlihatkan dengan detail apakah Bitter Gabu ini benar-benar sudah meninggal. Karena akibat dari serangan tadi, Soma terlempar hampir jatuh ke sungai tapi berhasil ditolong oleh Bang Yanto. Disinilah Soma kembali mengingat lebih detail tentang ibunya Bang Yanto. Bahkan Soma memberitahu Bang Yanto kalau dulu dia pernah bertemu dengan ibunya Bang Yanto, dan ada tambahan detail juga pada ingatan Soma yang memperlihatkan ibunya Bang Yanto terjatuh ke air, jadi semakin memperbesar kemungkinan ibunya Bang Yanto masih hidup karena terjatuh ke sungai atau mungkin saluran air, jadi dia tidak sempat dijadikan Dark Snake. Tapi itu baru dugaanku saja. Bagaimana dengan kalian? Jadi minggu depan mungkin kita akan melihat lebih detail tentang ingatan dari Soma kecil, karena diperlihatkan Soma kecil sedang bersama Lango. Dan juga akan ada Bitter Gabu yang baru dengan kepribadian yang berbeda. Seperti yang kubilang, jika Dark Soma beneran adalah klon, berarti dia bisa diproduksi secara massal atau dibuat ulang hingga mendapatkan bentuk paling sempurna. Dan Bang Yanto juga akan mendapatkan Gochizo baru buatan Pak Suga sendiri yang kemungkinan juga hasil dari penelitian DNA Soma. Udah gak sabar nunggu keseruan episode minggu depan. Dan bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.